Dan ibu sekalian, tiba saatnya kita mendengarkan cerita-cerita menarik dari kawan-kawan kita sesama KPSPAM. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian masih ada beberapa yang lebih berhasil dari Mas Wahmidin dan Mas Rifki, tetapi pada kali ini berikan kesempatan kepada teman-teman muda kita yang kebetulan beliau sudah mengakses alternatif pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan, paling tidak menjadi gambaran bagaimana mereka mekanismenya seperti apa sebelum dan sesudah berhasil mengakses pendanaan dari lembaga keuangan. Dan Bapak dan Ibu nanti bisa sharing bagaimana susah payah atau kemudahan atau perubahan dan lain sebagainya, tapi tidaklah afdol jika tidak mendengar cerita dari yang melakukan sendiri. Untuk itu kami perkenalkan sebelah kanan Bunda, Saudara Wahmidin, berasal dari Desa Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Tahun Pamsimasnya adalah tahun 2009, ya Mas. Terus beliau sudah mengakses pendanaan bukan hanya satu kali, tetapi lebih dari satu kali. Kemudian Mas Rifki Wafa, selamat pagi Mas Rifki Wafa. Masih cantik, masih fresh ya, karena masih muda dan bukan cantik tapi ganteng ya Mas. Masih ganteng, dan beliau dari Desa Pakisan, Kabupaten Kendal, dari KPSPAM Tirta Makmur. Beliau memang baru sekali mengakses pendanaan ke lembaga kredit mikro, tapi pasti ada cerita menarik di balik itu semua. Kepada Mas Wahmidin kami berikan waktu 15 menit, kemudian disambung oleh Mas Rifki, dan kita akan buka sesi tanya jawab. Kepada Mas Wahmidin kami persilahkan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahmidin dari Desa Jeruk Sari, Kecamatan Terpo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saya di sini ingin sedikit memberikan cerita kenangan, di mana saat kami di KPSPAM program 2009 saya masuk di KPSPAM mulai 2014, generasi kedua saya sampai saat ini, sampai 2022 ini. Saya ingin sedikit cerita terkait dengan kondisi awal saya masuk di 2014. Yang pertama, saya sudah mendapatkan dari 2009 satu program reguler. Di tahun 2012 mendapatkan HID. Di masa itu setelah saya masuk, banyak kendala yang kami alami terkait dengan keuangan dan masalah-masalah yang lain. Saya berkeinginan bagaimana KPSPAM di desa kami ini bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan pemerintah, bisa melayani masyarakat yang betul-betul membutuhkan layanan air bersih yang begitu baik. Di saat itu ada kebimbangan. Di sisi yang pertama, kondisi keuangan tidak sehat. Di sisi yang lain ada semacam permasalahan di layanan yang kami berikan. Akhirnya kurang lancar karena sudah kebanyakan over capacity, jadi sudah tidak mampu lagi untuk bisa menambah debit yang kami layani. Oleh karena itu kami dibimbing asosiasi, dan kebetulan waktu itu Waterort masuk ke desa kami menyampaikan ada program yang bisa membantu. Alhamdulillah, dari program yang ditawarkan oleh Waterort ini kami difasilitasi untuk bisa mengakses ke lembaga keuangan. Untuk apa? Yang pertama, untuk menangani
kondisi debit yang kurang. Dengan catatan kita pinjam untuk bisa memberikan debit yang lebih baik. Alhamdulillah di tahun 2016 kami mulai akses ke lembaga keuangan 50 juta. Nah, 50 juta itu untuk membuat sumur lagi. Dan alhamdulillah setelah selesai, yang tadinya sambungan rumah itu 260, di tahun 2016 sudah ada penambahan 325. Itu awal dari kami mengakses. Tentunya dari hasil yang kami terima dari sambungan rumah, tentunya ada penambahan saldo yang kami terima. Nah, itu kita mulai untuk bangkit. Alhamdulillah di tahun 2016 itu kita mendapatkan HMP. Di program HMP itu ada penambahan lagi sambungan rumah yang berjumlah 100 sambungan rumah. Jadi dari 325 ketika kita mengakses ke lembaga keuangan, ditambah program HMP 100 menjadi 425. Ini semakin kita menambah sambungan rumah, semakin kita menambah saldo yang kita dapat. Itu yang kami rasakan sampai saat ini. Di tahun 2020, dari tahun 2016 karena kami akses mengambil 3 tahun, di tahun 2020 kami mengakses lagi 50 juta lagi. Jadi kami sudah mengakses selama 2016 sampai sekarang 100 juta di lembaga keuangan PKK Kabupaten Pekalongan. Di tahun yang kedua, karena permasalahan di kami itu ada penjiwa 8.253 jiwa, kakaknya 2.100 sekian, tidak salah Pak. Kami masih butuh banyak dukungan untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada di desa. Alhamdulillah dari perjuangan teman-teman yang tadinya itu sangat minim untuk bisa menambah, dengan adanya kita mengakses ke lembaga keuangan itu, alhamdulillah sampai sekarang di tahun 2022 ini sudah ada sambungan rumah 728 sambungan rumah. Dan sampai saat ini pemasukan yang kami terima 1 bulan itu 24 juta sekian per bulan. Yang tadinya sebelum akses itu cuma 12 sampai 10 juta, sampai sekarang sudah 24 juta. Ini berkat dukungan dari teman-teman Pamsimas Pusat, Pamsimas Kabupaten dan sebagainya. Alhamdulillah untuk bersih yang kita dapat dari yang kita sampai saat ini hampir 7 juta sekian, itu bersih. Dan sekarang saldo yang kami terima dari pelanggan sampai saat ini kurang lebih 75 juta sekian. Dan kami sudah membuat 5 sumur yang karena kami di daerah pantai, kita menggunakan sumur dalam. Yang tadinya dari program cuma 2, tapi sekarang sudah menambah 4 kita buat dari hasil yang kita terima dari pelanggan. Itu manfaat yang kami rasakan sampai saat ini. Mungkin kalau kita mengandalkan keuangan pemerintah pusat kabupaten, mungkin akan sulit kita bisa menambah apa yang kita harapkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini masyarakat juga baik dengan Pamsimas, dan respon masyarakat juga baik. Dan juga alhamdulillah sampai saat ini Bunda saya laporkan pemerintah desa yang tadinya itu
sempat ngeyel-ngeyel yang sempat disampaikan yang kemarin diusulkan itu sekarang sudah baik, sudah tidak ada permasalahan lagi. Yang tadinya itu agak renggang tapi sekarang sudah baik lagi. Nah, ini dukungan dari pemerintah desa juga alhamdulillah kita dapat dukungan, dan juga di tahun 2023 kita akan mendapatkan bantuan dari dana desa pipanisasi untuk jaringan yang kita sampai saat ini kita alami adalah sudah kedalaman itu 1,5 meter jaringan. Nah, ini di tahun 2023 pemerintah desa akan menganggarkan untuk membantu revitalisasi jaringan yang ada di Bangsimas Desa Jurusari. Dan kami masih butuh 20% lagi Bunda untuk mengatasi. Alhamdulillah mungkin di tahun 2023 20% yang tersisa insya Allah kita akan bisa atasi, dan di 2024 akan 100% akses layanan air bersih. Mungkin itu saja dari kami dari Desa Jurusari, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahmidin. Kalau bisa Bunda saringkan bahwa desa di 2009, tetapi Mas Wahmidin mendapatkan mandat di 2014. Pada waktu itu apakah jaringan terus sarana air minum dan lain sebagainya dalam kondisi baik? Setengah Bunda, setengah. Berarti sudah ada beberapa yang harus digantikan termasuk Ada. pipanisasinya. Ada. Oke. Jadi nanti Bapak dan Ibu tolong digali bagaimana suka dukanya teman-teman dari Jurusari pada saat akan melakukan peminjaman untuk lembaga keuangan. Terbukti bahwa di Jurusari sebelum ada peminjaman ke lembaga keuangan, sambungan rumah hanya sekitar 216. Kemudian setelah melakukan peminjaman menambah jadi 109 sambungan rumah karena jadi menjadi 325, dan akhirnya sekarang di tahap kedua setelah meminjam 2 kali menambah SR sejumlah 728 sambungan rumah. Berarti dengan adanya pinjaman dari lembaga keuangan di Jurusari itu menambah pendapatan dengan adanya sambungan rumah, iurannya bertambah dan berimbas kepada pendapatan KP SPAN. Untuk itu kita lanjutkan dulu cerita menarik dari samping kiri Bunda, yang kalau sebelah kanan hitam manis, yang sebelah kiri bagus ya. Saya pikir layak jadi pemain sinetron.